Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pelepasan ribuan calon jemaah haji asal Bandar Lampung di Masjid Al-Furqon, Rabu 30 April 2025. Diketahui dari kegiatan itu, calon jemaah haji asal Bandar Lampung berjumlah 1.500 orang. Kepala Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Makmur, mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diwana, yang telah membantu menyukseskan acara pelepasan jemaah haji tersebut. Kami perwakilan calon jemaah haji berterima kasih kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diwana, yang telah membantu menyukseskan acara pelepasan jemaah haji tersebut. Nanti juga akan diberikan tali asi kepada seluruh calon jemaah haji. Tapi biar beliau aja yang menyampaikan jumlah tali asi tersebut. Ia mengatakan jumlah calon jemaah haji asal Bandar Lampung berjumlah 1.500 orang. Perlu saya sampaikan jumlah calon jemaah haji kita 1.470 orang. Namun waktu itu masih dibuka pelunasan, sehingga saat ini jumlah calon jemaah haji kita bersama petugas berjumlah 1.500 orang. Ia menyebut calon jemaah haji wanita yang tertua asal Kecamatan Labuan Ratu. Lalu calon jemaah haji termuda dari Kecamatan Kedamaian. Calon jemaah haji tertua bernama Rusmina, 90 tahun, warga Kecamatan Labuan Ratu. Lalu calon jemaah haji termuda bernama M. Rizky Ramadan, 19 tahun, dari Kecamatan Kedamaian. Ia menyebut kloter keberangkatan calon jemaah haji dibagi menjadi 6. Kloter 12, kloter 38, kloter 42, kloter 50, dan kloter 53, serta kloter 56. Yang menyebut kloter calon jemaah haji asal Bandar Lampung akan ditempatkan di wilayah yang sama. Untuk kloter Bandar Lampung khususnya ditempatkan di wilayah yang sama, yakni di Siak. Yang menyebut calon jemaah haji yang mengikuti bimbingan manasik haji yang dilaksanakan di kota ini sebanyak 25 pertemuan. Di kecamatan masing-masing sebanyak 8 kali pertemuan atau 8 hari. Ia berharap calon jemaah haji dapat menerapkan apa yang sudah diajarkan di manasik haji. Ia menyebut calon jemaah haji akan mendapatkan inventaris, yakni koper kecil, koper besar, dan paspor. Kelengkapan dokumen, paspor, identitas, uang transport dari pemerintah. Ia pun berpesan kepada calon jemaah haji untuk membawa sifat yang jelek dan mengambil pelajaran yang baik. Ikuti pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan di kota ini sebanyak 2 kali pertemuan, dan kemudian di kecamatannya masing-masing dilakukan sebanyak 8 hari atau 8 kali pertemuan. Saya minta kepada kita semua, pada jemaah haji, jadikanlah apa yang sudah Bapak Ibu sekalian ikuti selama manasik haji nanti diterapkan selama pelaksanaan haji di Arab Saudi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa ketika manasik haji kami laporkan, jumlah jamaah haji kita itu mencapai 1.471, tetapi waktu itu pelunasan masih dibuka. Nah, sehingga pada hari ini Bapak sekalian yang terkumpul hari ini, Bapak sekalian, sampai dengan hari ini jamaah haji, calon jamaah haji kita dari Kota Bandar Lampung dengan para petugas berjumlah 1.500 orang. Saya ulangi, jumlahnya 1.500 orang. Bapak Ibu sekalian, kemudian jamaah haji yang tertua ini hadir nggak ya? Karena sudah tua banget ini. Hadir ya? Oh di balik teh. Kecamatan Labuan Ratu, balik teh. Oke. Umurnya 90 tahun. Ya. Jadi beliau sudah duduk ya di kursi ya, tidak bisa duduk ya, bagi tempat sudah cukup. Kemudian yang termuda ini M. Rizky Ramadan dari Kedamaian, usianya 19 tahun. Hadir. Ya, laki-laki ya, wanita dan perempuan, yang termudanya dan laki-laki. Ya, dipersilakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa untuk Kota Bandar Lampung ini terbagi kepada beberapa kloter ya, 6 kloter. Yang pertama yaitu kloter 12, kemudian kloter 38, kloter 42, kloter 50, kloter 53, dan kloter 56. Di semua kloter ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk jamaah Kota Bandar Lampung dan Lampung khususnya sekalian itu ditempatkan di wilayah yang sama, gitu ya, ditempatkan di wilayah sisa namanya.
Jadi walaupun kita bisa berkoordinasi ya, karena wilayahnya sama. Sisa itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik bus, naik turunnya itu nanti di di tempat parkirnya itu namanya di terminal Ship Amir. Ya, sisa itu yang terdekatnya itu 2 kilo, karena dia harus melalui terowongan dulu. Ada bentuknya juga Bapak sekalian, yang sisa ini itu juga dekat ya ke tempat pelontar ke Jemaron. Nah, nanti akan diatur dengan konsep murur Bapak Ibu sekarang ya. Konsep murur itu dia tidak harus tinggal di situ. Misalnya ke Musdalifah, tapi dia hanya di mobil ya, kemudian tidak turun waktu di Musdalifahnya, dia langsung ke Mina. Itu keuntungannya ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu beberapa wilayah nanti yang akan ditempati oleh jamaah kita. Kemudian masing-masing jamaah ini nanti akan mendapatkan perlengkapan ya, koper besar, koper kecil, dan tas sport. Dan kemudian untuk kelengkapan dokumennya, ingat ini ya, yang pertama adalah berupa paspor, kemudian gelang identitas, dan juga akan mendapatkan uang living cost dari pemerintah ya. Nanti uang living cost, gelang identitas itu akan diterima di asrama haji. Nah itu ya, yang dari pemerintah pusat. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kami dalam kesempatan ini mewakili para calon jamaah haji mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Wali Kota Bandar Lampung yang telah membantu kita. Yang pertama yaitu subsidi OTD, dan kemudian nanti juga akan diberikan seluruh jamaah ya, akan diberikan tali asih sebanyak atau mudah aja nanti biar surprise. Dan selain tali asih juga nanti akan diberikan beberapa souvenir yang hari ini insya Allah secara simbolis nanti akan diberikan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Oleh karenanya sekali lagi saya minta kita sama-sama untuk mendoakan Ibu Wali Kota kita agar tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pesan saya kepada Bapak sekalian untuk meraih kesuksesan dalam hari ini, meraih haji yang mabrur. Ingat pesan saya beberapa kali saya keliling ke semua kecamatan ya. Apa yang harus diutamakan di sana, apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dihindari, dan apa yang harus diperbanyak. Itu menjadi kunci. Yang diutamakan adalah qanaah, ikhlas, dan sabar. Ya, qanaah, ikhlas, dan sabar. Yang diperbanyak di sana apa? Ibadah, istighfar, membaca Al-Quran, zikir. Yang dihindari apa? Ini kunci betul ya. Dihindari ya. Kalau ini adalah Al-Quran, wala rafasa wala fusuka wala jidala bil hajj. Jangan rofas, jangan fusuk, jangan jidal. Kalau 3 hal ini tidak bisa dihindari, maka jangan diharap itu hajinya menjadi mabrur. Ya, dijelas Al-Qur'annya. Oleh karenanya saya berpesan berulang-ulang. Kemudian yang harus ditinggalkan apa? Rasa sombong, rasa iri dengki, rasa egois, itu harus ditinggalkan. Egois itu mementingkan diri sendiri. Oh nggak ada itu Pak. Nanti Bapak sekalian rebutan mobil di Raja Basah saja sudah kelihatan mana yang egois, mana yang nggak egois. Ya, oleh karenanya sabarnya harus ditinggalkan. Tapi saya yakin dan percaya karena ini sudah dididik, sudah dibimbing selama 10 hari berturut-turut, insya Allah akan paham dan akan melakukan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan akan menjadi haji mabrur semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi momentum yang baik ini kami mengaturkan terima kasih pada Ibu Wali Kota, Ketua DPRD Forkopimda yang senantiasa memberikan dukungan kepada kita semua dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan Bapak sekalian kita semua mendoakan para pimpinan kita, Bapak Ibu Wali Kota dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih penting dari apapun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami
akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.